Shalom, God bless. Hari ini kita akan lanjut lagi belajar bagaimana Allah Tuhan kita menjadi seorang kreator. Apa sih pola yang dia pakai untuk menyediakan segala sesuatu yang namanya kehidupan yang dia berikan kepada seluruh ciptaan dia. Apa sih yang terkait? Lalu bagaimana pola kerjanya? Tujuannya apa? Lalu tingkatan demi tingkatan apa yang Allah capai di dalam setiap perbuatannya untuk kehidupan yang dia ciptakan, yaitu ketika bumi masih kosong, gelap, tidak berbentuk, di mana Allah yang pertama kali selalu dia berkata-kata, tapi untuk meletakkan terang, menciptakan terang dalam kehidupan kita. Nah, ini penting, saudaraku. Jadi kalau setiap orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan, yang mengaku, setiap orang yang memperlakukan Yesus adalah Tuhan, memperlakukan Yesus, meletakkan Yesus dalam kehidupannya sebagai terang. Ini penting. Banyak orang asal menyebut nama Yesus, tetapi tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan. Banyak orang menyebut nama Yesus, tapi tidak memperlakukan, menempatkan, meletakkan Yesus sebagai Tuhan. Yang bahasa aslinya ditulis kurios, penguasa tunggal. Sehingga ada orang yang mengenal Yesus Kristus, tapi tidak menjadi Tuhannya. Ada juga orang yang memanggil Yesus Kristus Tuhan, tetapi tidak memperlakukan, tidak meletakkan Yesus Kristus sebagai kurios, penguasa tunggal dalam hidupnya. Di mana Yesus itu yang meletakkan seluruh kreasinya di dalam jadwal-jadwalnya, di dalam pola-pola yang dia ingin terjadi di kehidupan, di mana dia menciptakan kehidupan itu. Yang pertama, jadilah terang, sampai kepada perempuan atau Hawa sebagai penolong sepadan. Kita maknai ini dulu. Nah, Yesus sebagai sang kreator, Allah menciptakan segala sesuatunya, memiliki pola yang bertahap, memiliki waktu yang bertahap, dan selalu memberi nilai apa yang sudah diperbuatnya, hasilnya. Sehingga dari hari pertama hingga Allah beristirahat pada hari ketujuh, selalu dikatakan di akhir daripada apa yang dikerjakan Allah. Allah melihat bahwa segala sesuatunya itu baik. Nah, kita pegang ini dulu. Jadi, kita sebagai pribadi yang diciptakannya, kita harus mengikuti perilaku Allah, kehendak Allah, polanya Allah, karakternya Allah. Di dalam setiap perbuatan kita, kita harus menilai kembali bahwa segala sesuatunya itu baik. Berarti kita harus duduk dan merenungkan keadaan kita oleh karena apa yang sudah kita lakukan. Itulah apa yang Allah kerjakan dari pertama dia
yang berkata-kata dan selalu berkata-kata dan kata-katanya selalu jadilah terang sampai kepada namanya tidaklah baik manusia itu seorang diri saja. Pada awalnya semuanya dipandang Allah, dilihat Allah, segala sesuatunya itu baik. Apa yang dikerjakan Allah? Nah, kita ambil ini, kita harus memakai ini di dalam pola kehidupan kita yang diciptakan serupa dan gambar Dia. Nah, manusia itu ciptaan yang berbeda dengan yang lain. Kalau ciptaan yang lain punya ekosistem sendiri, punya habit sendiri, punya insting sendiri yang selalu melakukan yang sama. Yang menyerupai Allah, yang memiliki daya kreasi sebagai kreator, cuman yang namanya manusia. Yang diberikan perintah pertama dari seluruh ciptaan Dia, dan tidak ada yang lain lagi, cuman manusia, kuasai dan kelola taman di Eden sebelah timur. Allah melimpahkan otoritinya, Allah melimpahkan tanggung jawabnya kepada manusia yang diberikan kepada manusia. Sehingga manusia memiliki kemampuan berkreasi, punya kemampuan menciptakan ide-ide, lalu menjadikannya. Kalau ciptaan yang lain tidak, mereka punya segala sesuatu tetap tidak berubah. Ini perbedaannya, saudaraku. Jadi, yang namanya singa tidak bisa hidup di gunung. Manusia bisa hidup di gunung, bisa hidup di padang gurun. Ikan tidak bisa hidup di darat, kecuali yang amfibi. Singa tidak bisa hidup di air. Karena Allah menciptakannya. Singa adalah singa, ikan adalah ikan. Tidak serupa dengan gambar Dia. Tidak punya kemampuan yang Dia berikan. Mereka cuma namanya ciptaan yang memiliki perputaran hidup yang pasti. Mereka di tempat yang pasti. Semuanya serba pasti, tidak ada perubahan. Namun manusia itu berubah-ubah karena memiliki kemampuan sang kreator, yaitu berkreasi. Yang kedua, manusia punya hati nurani yang menimbang. Allah meniupkan nafasnya, meniupkan tenaganya, meniupkan yang namanya rohnya untuk menghidupkan manusia, untuk memberi kuasa kepada manusia. Kalau ciptaan yang lain, Allah tidak meniupkan nafasnya, tidak memberikan hidupnya, tidak meletakkan kuasanya kepada manusia. Sehingga manusia itu hidup. Ditiup nafasnya Allah, diberikan nafasnya roh Allah. Sehingga manusia itu punya pertimbangan. Seperti Allah menimbang bahwa dilihat Allah segala sesuatunya baik. Ketika pada akhir setiap kali Dia berkreasi, hari pertama, kedua, sampai hari ke-7. Jadi kita sebagai manusia, apalagi sebagai anak-anak Allah, apabila kita mengatakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita meletakkan Tuhan sebagai kurios penguasa tunggal kehidupan kita, kita harus memiliki pribadi Allah, yaitu menimbang.
setiap manusia, apalagi anak-anak Allah. Sehingga ada anak-anak Allah, sehebat pun imannya, sehebat apapun karunianya, sehebat apapun kepandaiannya, sehebat apapun talentanya, apapun yang ada pada dirinya, semuanya, hasil yang dikerjakannya, haruslah kita menimbangnya. Apakah segala sesuatu hasilnya baik? Enggak. Seperti Allah melihat hasil ciptaan dia dari hari pertama sampai hari ke-7 bahwa segala sesuatunya baik. Selanjutnya Allah setelah melihat bagaimana Allah membangun manusia, menciptakan manusia, Allah melihat ada yang kurang. Jadi kita sebagai manusia juga harus melihat apa yang kurang, kita harus tambahkan. Yang Allah katakan, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Allah menambahkan, bukan merepair. Ketika dilihat, wah, tidak baik Adam ini seorang diri. Maka diambillah dari manusia itu sendiri. Lalu dibangunlah seorang manusia yang lain yang berbeda, yang namanya perempuan. Sehingga ketika manusia itu sadar sesuatu yang ada di depannya, dia terpesona, dia mengatakan hasil kreasi Allah yang menambahkan itu, wow, inilah tulangku, inilah dagingku. Sesuatu yang sama dengan dia, tapi berbeda. Jadi, kita sebagai manusia yang diciptakan serupa dengan gambar Allah, apalagi anak-anak Allah, apalagi yang meletakkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, terus meletakkan Yesus menjadi kurios penguasa tunggal dalam hidupnya, tetap harus melihat apa yang sudah dikerjakannya. Harus seperti Allah bahwa segala sesuatunya baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Namun ada satu titik kita harus waspada ketika semuanya baik. Kita belajar dari karakternya Allah yang menciptakan kehidupan di alam semesta. Pada titik, tidaklah baik manusia itu seorang diri saja. Berarti setelah semuanya selesai, Allah menciptakan manusia selesai, meletakkan manusia di Taman Eden selesai, semua itu baik. Hati-hati. Karena Allah memeriksa kembali karyanya, apa yang sudah diperbuatnya, dan dia melihat ada yang kurang. Nah, kita belajar ini, saudaraku. Tidak ada yang sempurna yang kita kerjakan. Selalu ada masalah yang baru. Tetapi yang langkah pertama yang kita harus kerjakan, kita selalu memeriksa apa yang sudah kita kerjakan, lalu kita mengerjakan yang pekerjaan selanjutnya. Ketika semuanya sudah baik karena kecakapan kita, kemampuan kita, keahlian kita, jangan lengah. Ikuti pribadi Allah yang waspada dan berjaga-jaga. Dengan melihat bahwa, oh, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Ternyata ada yang kurang pada apa yang dikerjakan oleh Allah. Kalau Alkitab mengatakan, waspadalah, berjaga-jagalah, iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Selalu mengandung unsur, tengok lagi, perkuat. Perkuat imanmu, perkuat ekonomimu, perkuat yang namanya perilakumu.
Maka dikatakan oleh Daud, Allah lah kubu bentengku, perisaiku. Allah mengajar aku untuk menarik busur. Daud belajar dari Tuhan. Kita juga belajar dari Tuhan. Walaupun Daud penuh kesalahan, tetapi seorang raja yang berhasil menunaikan tugasnya dengan meneguhkan, dengan namanya menjadikan janji Allah kepada Abraham, di mana seluruh tanah perjanjian diduduki, ditaklukkan oleh Daud. Termasuk yang namanya sering kita dengar, bangsa Filistin. Yosua mendudukinya dan merebutnya dalam kepemimpinan Allah. Daud sebagai seorang raja, Yosua sebagai pemimpin dan seorang yang mendengarkan suara Tuhan, seorang pemimpin, seorang rohani. Karena Yosua melayani Musa, Yosua melayani Tuhan. Yosua adalah lambang, seperti kalau boleh saya ungkap, itu seperti Daud. Tapi Daud hanya seorang raja. Yosua melayani seorang imam Tuhan. Sehingga Yosua menjadi seperti imam. Musa keturunan yang namanya Lewi. Saya tidak melihat tentang Yosuanya. Tapi saya melihat aplikasi pada zaman ini bahwa Anda pun apabila Tuhan memanggil kita sebagai seorang raja, seseorang yang bekerja di tanah-tanah yang Tuhan sediakan, sebagai seorang pekerja yang dikatakan istilah aja mungkin Anda tidak mengenalnya, tapi Anda mengenal pekerja sekuler atau yang bekerja bukan sebagai hamba Tuhan, yang bekerja untuk tanda kutip menerima upah dari pekerjaannya sebagai seorang pekerja bangunan, pekerja bank, atau seorang yang punya perusahaan dan sebagainya. Pekerja namanya dunia sekuler. Bukan yang hidup dari berkat-berkat persembahan yang diberikan umat Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Namanya imam atau full timer atau hamba Tuhan. Itu pun mampu meneguhkan atau menerima keseluruhan janji Allah dengan merebut dan menduduki tanah Kanaan. Persis seperti Yosua yang hidup di kemah suci. Tidak ada perbedaan hamba Tuhan atau yang kerja di sekuler. Semua diberikan hak untuk menerima janji Allah. Ini penting. Yosua merebut dan menduduki tanah Kanaan. Daud merebut dan menduduki, menaklukkan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Sama aja. Bahkan ditulis, Daud makan roti sajian yang untuk imam. Sehingga pada zaman anugerah ini, ada yang namanya orang-orang yang tidak sekolah pelajaran sekolah resmi untuk sekolah Alkitab. Melayani Tuhan, dipakai Tuhan, dan dirawat, diberkati Tuhan dari pelayanannya. Di mana Rasul Paulus menulis, seorang pemberita Injil hidup dari berita Injilnya. Seorang pengajar itu akan menerima sebagian harta duniawi dari orang-orang yang diajarnya. Seorang gembala patut mendapat susu dombanya. Seorang petani itu yang menerima hasil panenannya, terutama yang pertama menuai. Itu Paulus tulis, jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jangan sesat. Walaupun ada orang yang melayani Tuhan, tapi dia hidup sebagai orang sekuler. Semuanya satu garis. Ini penting, saudaraku. Namun, Daud
punya sebuah kesalahan yang akhirnya dia tuai juga sampai akhir hidupnya. Namanya tidak membenahi semerautnya keluarganya dia. Absalom memberontak, yang terakhir ketika Salomo naik, Adonia memberontak. Absalom mau membunuh Daud, Adonia memberontak terhadap keputusan Daud yang mentahbiskan Salomo menjadi raja. Chaos yang tidak pernah berhenti. Abraham tetap memperlakukan istrinya sama ketika masih menjadi Abram. Ketika menghadapi kelaparan, menghadapi bahaya, tetap memperlakukan istrinya sama ketika menghadapi Abimelek. Padahal Abraham sudah berhasil. Kenapa? Karena tidak yang namanya mengikuti pola apa yang Tuhan kerjakan. Di mana kita harus melihat bahwa tidaklah baik. Yang ini masih belum baik. Yang ini belum pas. Sehingga kita harus menambah-nambahkannya supaya menjadi pas. Seperti yang Tuhan lakukan di tidaklah baik manusia itu seorang diri saja. Maka Tuhan mengambil dari dalam diri manusia itu sendiri. Jadi apabila kita menghadapi masalah, seumpama di keluarga, di hubungan suami istri, masalahnya itu penyelesaiannya pasti di dalam keluarga itu sendiri yang harus kita bangun, seperti Allah membangun Hawa, di dalam pasangan kita yang kita harus hamil, lalu kita bangun. Sebagai contoh, Sarai, seseorang yang dari gadis udah menikah dengan kakak tiri, dibawa keluar dari Haran atau Ur Kasdim, ikut, lalu dibuatlah perjanjian, kalau di jalan nanti ada bahaya, aku serahkan kamu ya. Saya bilang, siapa takut? Oke. Tetapi ketika peristiwanya terjadi, pada suatu saat setelah peristiwa terjadi, ketika diserahkan kepada Fir'aun, termasuk mengalami yang diserang pada Abimelek, ditulis bahwa Sarah tidak birahi lagi terhadap tuannya. Setelah mengatakan tidak birahi itu, tepat seperti Allah katakan, dia melahirkan anak, apalagi dia sudah mati haid. Tuhan mengintervensi hubungan antara Sarai dengan Abram, Sarah dengan Abraham. Sehingga kita melihat begitu mudahnya Sarai memberikan Abraham atau Abram kepada Hagar. Sampai Ismail itu umurnya belasan tahun. Hidup bersama dengan yang namanya perempuan yang ditulis oleh Alkitab menjadi istri dari suaminya. Di mana rasa cemburu? Di mana rasa kehilangan Sarai? Itu pertanyaan besar. Kalau kita mau belajar mengenal atau mengerti atau menerima perasaan seorang perempuan yang bahasa dunianya di madu. Rela suaminya, bahkan dia memberi dengan alasan supaya punya anak. Apakah itu karakter perempuan? Menurut saya, secara singkatnya, tidak. Ada sesuatu membuat perempuan itu mau melepaskan cintanya kepada orang lain. Demikian juga laki-laki tidak akan pernah rela kalau istrinya dinikmati atau disentuh laki-laki lain. Itu normalnya manusia.
punya, menurut saya, hati nurani yang sama, yang turun dari Allah, yaitu namanya cemburu. Bagaimana cemburunya seorang laki-laki? Bagaimana cemburunya seorang perempuan? Lea dengan Rahel terus berantem, bersaing punya anak untuk Yakub. Nggak mungkin bisa jalan bersama. Kalau jalan bersama, berarti ada sesuatu yang tidak normal. Gitu. Jadi kita kembali kepada akidah Alkitab. Kita kembali pada polanya Allah. Kita kembali pada apa yang Allah kerjakan, yaitu Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus menjadi kurios dalam kehidupan seorang anak manusia, di mana Tuhan itu penguasa tunggal. Yang harus kita lakukan hari ini, kita belajar selalu melihat hasil yang sudah kita kerjakan. Sampai suatu titik, apabila kurang, harus kita tambahkan. Kurang uang, kurang kasih, kurang hubungan, kurang, kita harus tambahkan. Tetapi Allah akan membangunnya, Allah akan mengintervensinya ketika kita mengundang Allah. Tidak boleh menyelesaikan dengan kekuatan diri sendiri, mengandalkan kekuatan sendiri. Celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga kita harus mengundang Yesus untuk bersama-sama menambahkan yang menurut kita kurang. Tetapi jawaban Yesus variatif. Paulus meminta dicabut duri dalam daging. Tuhan Yesus bilang, tidak, cukup kasih karuniaku untukmu. Ketika Paulus dibawa langit ketiga, lalu diletakkan namanya duri dalam daging, merasa ada duri dalam daging, iblis menggocok dia. Dia minta dicabut. Tuhan bilang, tidak, justru itu untuk menjagai kamu. Nah, begitu. Ada yang jawaban tidak. Tetapi Allah berjanji, ketok pintu dibuka, minta aku beri, aku Bapak yang baik, tidak akan memberi ular atau batu kepada anaknya yang minta roti. Sehingga perjalanan Yesus 3,5 tahun pelayanan, setiap orang yang berseru pada Yesus, Yesus berikan. Yesus anak Daud, sembuhkanlah kami. Perwira Kapernaum, ngomong aja, bujangku sembuh. Ngomong sembuh. Karena mereka meletakkan Yesus sebagai kurios dengan cara mengundang Yesus untuk menambahkan yang kurang dalam kehidupan mereka. Bujangnya sakit, perwira Kapernaum, nggak bisa bekerja, kurang. Jadi rumah tangganya itu sibuk dengan pekerjaan rumah. Maka minta, Tuhan sembuhkan bujang saya. Sederhananya begitu. Orang yang sakit kusta, Yesus anak Daud, sembuhkanlah saya. Disembuhkan Tuhan. Karena dia merasa hidupnya kurang bahagia karena ditinggalkan orang, dihindari orang, rasa sakit jadi kurang kuat dan sebagainya. Nah, di sini kita boleh belajar bahwa apapun yang kita sudah perbuat kerjakan dalam kehidupan ini, pasti pada satu titik, seberhasil apapun saudara dan saya, sehebat apapun saudara dan saya sudah kerjakan, sebaik apapun yang saudara dengan saya sudah kerjakan, pasti satu titik kita melihat ada yang kurang, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Maka Allah akan menambahkannya dengan kita mengundang Yesus untuk bekerja di dalam yang menurut kita pandang kurang. Tetapi jawaban Yesus, ada yang berkata tidak, ada yang dia langsung kerjakan, ada juga yang nunggu masanya. Itu variatif, saudaraku.
Nanti kita belajar jawaban Tuhan di kontekstual jawaban Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa Allah menciptakan dari awal segala sesuatu yang ada di bumi. Setelah itu Allah baru menciptakan manusia dan menempatkannya di taman di Eden sebelah timur. Lalu Allah menambahkan segala pohon yang baik di bumi untuk ditumbuhkan di taman di Eden sebelah timur. Ada spek khusus buat namanya manusia. Kita tadi sudah belajar, manusia diciptakan serupa gambar Allah, punya kreasi, punya hati nurani. Dan satu lagi, manusia bisa beradaptasi. Sehingga ada dibangun yang zaman ini, hotel namanya di bawah air. Manusia bisa terbang, yaitu pesawat. Kreasi manusia, ciptaan manusia. Namun, selalu harus diperbaharui. Maka terjadilah kreasi-kreasi yang baru. Semakin canggih, semakin baik, semakin indah. Semuanya hasil kreasi manusia. Nah, hari ini kita belajar bahwa manusia itu bisa mengembangkan dirinya. Nggak boleh berhenti selesai atau menerima yang kurang itu. Coba saudara renungkan ini dulu. Tidak ada hubungannya dengan mengucap syukur. Jadi apabila kita merasa, aduh ini kurang pas, aduh aku kurang ini, aduh keadaanku seperti gini. Saudara bisa mengundang Yesus untuk mengintervensinya. Sehingga Yesus mengambil dalam diri saudara, yaitu tulang rusuk kalau untuk Hawa. Yesus akan bangun karena selaras dengan apa yang dipandang Allah. Nah, ini menarik. Karena permintaan kita bisa ditolak seperti Paulus. Karena tidak selaras dengan yang diinginkan Allah. Ketika meminta dicabut duri dalam dagingnya. Namun kalau selaras, ya is okay. Tuhan akan beri. Seperti perwira Kapernaum, beberapa orang kusta, dan sebagainya. Ada satu perkara lagi. Kita sudah belajar bahwa Allah menitipkan kemampuannya di dalam diri manusia. Sehingga manusia punya kemampuan yang mirip dengan Allah atau serupa. Tapi kita ini copy paste-nya, KW-nya. Adam dan Hawa, Adam itu yang memberi nama setiap makhluk hidup di bumi. Berapa banyak hitung? Bagaimana dia punya kemampuan, pemikiran, intelijensi, daya ingat. Namanya jenius, brilian, luar biasa. Maka ada manusia seperti Adam yang memang punya tingkat kejeniusan sangat hebat. Tetapi manusia tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Itu batasannya, saudaraku. Pesawat nggak hidup, robot nggak hidup. Karena manusia nggak bisa meniupkan nafasnya kepada ciptaannya. Seperti Allah meniupkan nafas kepada ciptaannya. Ya, di situ. Nah, Allah itu bisa menolak permintaan saudara kalau tidak selaras dengan Allah. Tapi ada satu hal kita harus belajar, ada yang kita lakukan,
Allah diam. Cerita tentang Saul itu menjadi monumen buat setiap anak-anak Tuhan. Buat setiap pelayan-pelayan Tuhan. Buat setiap kita yang meletakkan Yesus sebagai kurios. Yang menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena Saul melakukan kemampuan dia sebagai raja sampai akhir hidupnya. Saul punya kemampuan yang hebat, intelijensi yang hebat. Orang pertama yang ditunjuk membangun kerajaan Israel itu Saul. Dari yang dipimpin seorang hakim yang tidak punya pasukan, yang hidup namanya diperbudak, yang tidak punya negara, bangsa nomaden. Semuanya serba betul-betul underdog di bawah. Apakah Anda seperti itu? Seperti bangsa Israel. Tetapi Allah menetapkan memilih seorang pemimpin namanya Saul, anak orang beradab. Ketika dipanggil dipilih Allah menjadi seorang raja, Saul ngumpet. Diajarin mengenal Allah dari Nabi Samuel, sehingga mereka berbicara sampai subuh berdua. Yang membuat Saul itu bisa kepenuhan roh Allah dan bernubuat seperti para nabi. Sehingga ditulis di Alkitab, apakah Saul seorang nabi? Betapa hebatnya pemakaian Allah terhadap Nabi Samuel. Saul yang berbicara, Saul yang diurapi minyak oleh Nabi Samuel, menjadi seperti seorang nabi. Tapi kemampuannya hilang. Kemampuan ilahi. Nafas kekuatan Allah, roh Allah. Yaitu kuasa yang diberikan. Seperti Yesus meniupkan nafas terhadap 70 orang yang diutus mengusir setan. Ketika Yesus melayani di bumi. Hilang. Yang ada kemampuan Saul yang Tuhan berikan di dalam dirinya. Yang namanya talenta, intelijensi dia. Namun kemampuan ilahinya hilang. Karena setelah itu tidak pernah bernubuat lagi. Sebuah pertanyaan yang besar buat kita. Daud bahkan menuliskan firman Tuhan melalui kitab Mazmur. Daud menerima perintah Tuhan ketika peristiwa pohon kertau. Daud masih mendengarkan suara Tuhan. Daud juga melakukan kesalahan, bahkan dihukum sama Tuhan. Saul melakukan juga pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Pertanyaannya, kenapa Allah seakan-akan membiarkan Saul tetap berkemenangan? Proses pembiaran terjadi. Bahkan Saul mencari Allah melalui Nabi Samuel, tidak dapat menemui Allah. Bahkan dia memanggil cenayang. Dan Saul mati tragis. Bunuh diri. Jatuh ke dalam pedang dan sebagainya. Sampai kepalanya dipotong, digantung di pintu gerbang musuh. Daud tidak. Ditulis di kitab Tawari. Daud mati dan kehormatan dan kekayaan. Sampai memutih rambutnya. Saul 40 tahun memerintah bangsa Israel. Daud memerintah 40 tahun bangsa Israel. Sama-sama punya kemampuan perang. Sama-sama raja yang membangun kerajaan Israel. Tapi satu mati dengan tragis, masuk neraka, tidak berjumpa sama Allah. Satu mati dalam kekayaan dan kehormatan ketika memutih rambutnya di atas ranjang. Dan perjalanan hidupnya, Saul tidak menerima lagi komando dari Allah. Daud menerima perintah dari Allah. Pohon kertau. Kita harus pelajari satu hal di mana Allah melakukan pembiaran.
Kita tadi belajar bahwa kita mengetuk pintu, Tuhan akan buka. Kita meminta diberikan roti, nggak diberikan ular atau batu. Tetapi kita juga bisa ditolak. Mengucap syukur kalau Tuhan tidak loloskan permintaan kita. Namun hindari proses pembiaran. Kita tetap berhasil seumur hidup kita. Saul tidak ada yang ditambah-tambahkan, selalu menang, sempurna sepertinya. Hati-hati ketika keadaan kita lihat atau kita tidak mau lihat bahwa keadaan itu ada yang harus kita tambahkan, ada yang kurang. Kita sedang menuju perjalanan Saul. Karena kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sudah jarang berdoa, tidak bisa berdoa, tidak bisa mendengar suara Tuhan, tidak disentuh Tuhan, tidak merasakan jamahan Tuhan, tidak menerima komando dari Tuhan. Hati-hati ketika kita berhasil. Karena ujungnya maut seperti Saul. Kita menerima pembiaran dari Allah. Sehingga hari ini kita belajar. Yang pertama, kita belajar memakai pola-pola Allah. Di mana kita harus selalu melihat untuk menimbang apa yang kurang, apa yang masih belum baik, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Setelah itu kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan buka pintu, untuk Tuhan memberi roti, tidak memberi ular atau batu. Kita juga siap menerima ditolak sama Tuhan karena tidak selaras. Jangan kecewa ketika ditolak. Jangan kecewa ketika keinginanmu tidak tercapai. Ketika kamu gagal, ketika menghadapi masalah. Berarti ada yang belum baik. Kamu bisa meminta kepada Bapa di surga. Walaupun bisa ditolak. Kalau ditolak, Dia akan berikan roti yang dari Dia. Bukan yang kamu inginkan. Karena roti itu tidak baik buat kamu. Yang kamu inginkan tidak baik buat kamu. Yang dari Dia, itu yang paling baik. Karena Dia yang paling tahu. Dia yang mempersiapkan masa depan kita. Rancanganku, rancangan damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi Dia tarik kita, Dia tolak kita. Atau Dia berikan yang lain. Tidak sesuai permintaan kita. Kenapa? Dia bawa kita masuk dalam jalan-jalannya atau rancangannya. Yang kita nggak mengerti. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Karena itu firman Tuhan. Bagaimana pentingnya firman Tuhan. Bagaimana pentingnya yang namanya penerang-penerang Tuhan. Baik kita dapatkan dengan namanya kita terima dari pembicaraan orang, baik melalui lagu, melalui khotbah, melalui pengajaran-pengajaran orang-orang yang dipakai Tuhan siapapun itu. Dari hamba Tuhan sampai rekan pelayanan, rekan kerja, rekan gereja, dan sebagainya. Maksud dari orang tua dan sebagainya. Di mana Tuhan menerangi kita. Gitu. Yaitu firman-Nya menjadi penerang bagi jalan kita. Tetapi terima ketika ditolak. Nah, pada satu saat yang harus kita hindari, kita menjadi seperti Saul yang tidak mau diperingatkan, yang selalu berjalan dengan kehendak sendiri, yang namanya menepiskan keinginan Tuhan, yang menyingkirkan namanya jalan-jalan Tuhan. Tuhan mau A, kamu tetap B. Ditolak, tetap mau. Lalu berjalan di dalam jalan di mana kamu sudah tidak tanya Tuhan lagi. Saya sudah berhasil kok.
saya hebat, saya kaya, saya punya usaha, saya sekarang menjadi punya posisi CEO yang lagi sekarang trending, CEO. Saya dipakai dalam pekerjaan saya luar biasa. Semua orang mencari saya. Barang saya dicari. Kemampuan saya terus diminta sama bos saya. Saya naik jenjang jabatan yang banyak. Semua berhasil, kemudian semuanya baik. Ingat, Allah aja pada satu titik mengatakan, tidaklah baik manusia seorang diri saja. Maka ditambahkanlah penolong yang sepadan. Apakah kita punya kemampuan melebihi Allah? Sedang kita tahu bahwa kita itu copy paste-nya saja, KW-nya saja. Cuma diberikan namanya nafasnya Allah. Kita tidak bisa menciptakan makhluk hidup. Kita cuma bisa buat yang serupa tetapi tidak hidup. Namanya pesawat. Namanya kapal selam. Manusia bisa hidup di dalam air tapi di kapal selam. Yang pada waktu tertentu pesawat harus turun, kapal selam pun harus naik ke permukaan air untuk mengambil oksigen. Saudaraku, hari ini kita belajar. Apapun keadaan saudara, saudara membutuhkan Tuhan. Jadi setiap orang, apabila dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, semestinya, apapun keadaannya, menempatkan Yesus menjadi kurios, penguasa tunggal dalam hidupnya. Di mana kita harus belajar apa yang Allah sudah kerjakan. Belajar mengikuti teladan Yesus. Kita belajar mengikuti, melakukan teladan firman Allah. Hari ini kita belajar bahwa pasti ada yang tidaklah baik. Namun kita akan menerima pertolongan Allah. Hawa dijadikan, wow, aku sekarang lebih lagi. Wow, disempurnakan Tuhan. Wih, pekerjaanku sekarang makin rapi. Pekerjaanku makin efisien, untungnya makin banyak. Pertolonganku datang darimu. Wih, pelayananku sekarang makin efisien, makin tajam. Hubungan kami makin mesra. Anak-anak makin hebat. Tuhan menjawab doa kita. Tuhan memberikan kemampuan buat kita. Ada dua. Tuhan menjawab, diberikan namanya Hawa. Tuhan memberikan kemampuan seperti Saul yang berhasil terus. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Tuhan memberikan Hawa, akhirnya mereka berdua berhantam-hantaman. Masuklah dosa. Kenapa? Karena Adam tidak memakai haknya sebagai seseorang yang di 1 Petrus 3, di Efesus 5. Yang jelas di Efesus 5 lebih jelas. Bahwa suami yang menyelamatkan tubuh. Jadi, walaupun kita sudah menerima pertolongan Tuhan, walaupun kita ditambah-tambahkan sama Tuhan, ingat, kita juga tetap harus melakukan apa yang Allah tetapkan. Nggak boleh menepiskan apa yang Allah tetapkan seperti Saul, di mana Raja Agag dan semua harta rampasan dari kerajaan Agag harus dimusnahkan. Raja Agag harus dibunuh. Saul menolaknya terang-terangan. Lalu Saul juga mengambil jabatan Samuel. Yang terakhir, Saul mau bunuh Nabi Samuel, guru rohaninya sendiri. Orang yang menemukan dia dengan Tuhan. Orang yang dipakai Tuhan menempatkan dia menjadi orang nomor 1 di Israel. Ternyata kekalahan manusia. Hati-hati, hindari ini. Hindari seperti Saul. Kekalahan manusia pada karakternya. Yang
tidak selaras dengan firman. Tidak meneladani teladan apa yang dikerjakan Yesus. Apa yang dikerjakan Allah. Di mana kita harus sampai pada satu titik, kita harus memeriksa apa yang pernah kita lakukan. Sehingga pada saatnya kita akan menemukan ini tidaklah baik. Dan kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan ambil sesuatu yang ada di dalam kita untuk menjadi penolong buat kasus atau masalah itu. Di mana Allah menyediakan penolong yang sepadan. Tetapi ada satu titik lagi yang kita harus tetap lakukan. Walaupun sudah ditolong Tuhan, walaupun sudah tahu berkat Tuhan yang menjadikan kaya, sehingga menjadi kaya dan berhasil, ingat, kita tetap harus melakukan firman Tuhan. Sebagai contoh tadi yang kita dengar, bahwa kepala yang menyelamatkan tubuh. Suami adalah kepala, Kristus adalah kepala jemaat. Suami adalah kepala rumah tangga. Sehingga suami yang menetapkan pasangannya, istrinya, itu sebagai penolong yang memberi masukan dan sebagainya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih.